Mari kita berdoa. Inilah kami, ya Tuhan Allah Bapa, anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini yang datang beribadah kepada Tuhan di dalam rumah kami masing-masing melalui mengikuti ibadah yang disiarkan dari gereja HKBP Lubuk Baja untuk kami ikuti bersama-sama. Kiranya Tuhan, rangkaian ibadah yang berjalan dari nyanyian pujian kami, juga doa-doa kami, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kekuatan dari Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengajari kami, juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, untuk boleh dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, pada hari Minggu ini, tertulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 14 hingga berakhir pada ayat yang ke-17. Sekali lagi, 2 Timotius pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 14 hingga berakhir pada ayat yang ke-17. Saya akan bacakan keseluruhan ayat tersebut. Mari adik-adik sekolah minggu dengarkan baik-baik firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian isi dari firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah mendengar cerita tentang Timotius? Atau kita pernah mendengar siapa itu Timotius? Nah, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau mengenal sosok atau pribadi dari Timotius. Kalau ada dari antara sekolah minggu HKBP Lubuk Baja yang bernama Timotius, mari kita lihat bagaimana sebenarnya perilaku dari Timotius dalam nas atau firman Tuhan pada hari ini. Mari adik-adik kita ikuti
Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Jadi kalau dikatakan hamba Tuhan, itu sama dengan seperti amang atau inang pendeta. Atau bisa juga dikatakan hamba Tuhan itu seperti di gereja kita ada amang guru Ria, ada inang diakones, ada juga inang Bible Pro, dan ada juga amang atau inang sintua kita. Itulah yang disebut dengan hamba Tuhan. Sejak kecil adik-adik sekolah minggu Timotius, dia sudah diajarkan tentang Tuhan Yesus oleh mamanya yang bernama Eunike dan juga neneknya. Kalau dalam bahasa Batak, nenek disebut dengan Umboru. Nah, sejak kecil Timotius sudah diperkenalkan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Sejak kecil mamanya, neneknya sudah memperkenalkan firman Tuhan atau Alkitab atau disebut juga kitab suci kepada Timotius. Kalau kita lihat di situ adik-adik sekolah minggu, mama dan neneknya Timotius begitu hebat. Dia mendidik Timotius dengan baik, mengajari tentang firman Tuhan, memperkenalkan Alkitab, kitab suci. Nah, sekarang saya mau tanya kepada adik-adik sekolah minggu, siapa di sini orang tuanya sering membacakan firman Tuhan atau menceritakan tentang Yesus yang tertulis di dalam Alkitab kepada anak-anak? Kita tidak boleh malas loh adik-adik untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan setiap minggunya kakak-kakak guru sekolah minggu selalu mengingatkan tentang ayat bulanan. Itu juga kita tidak boleh lupa, karena ayat bulanan itu juga adalah firman Tuhan yang diambil atau yang tertulis di dalam Alkitab atau kitab suci. Nah, mengapa kita harus membaca Alkitab? Mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Dalam nas ini, dalam firman Tuhan ini, adik-adik sekolah minggu, ternyata firman Tuhan itu yang ada di dalam Alkitab atau kitab suci bisa menuntun hidup kita. Firman Tuhan dapat menuntun anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, seperti Timotius dalam firman Tuhan hari ini. Sehingga ketika orang tuanya, sehingga karena mamanya atau neneknya yang selalu mengajarkan tentang firman Tuhan, yang selalu mengajarkan Alkitab kepada Timotius, sehingga Timotius semakin mencintai Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang taat, yang setia, dan dia ingin memberitakan firman Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Adik-adik sekolah minggu, ternyata bukan hanya mamanya, bukan hanya neneknya saja yang mengajari dia tentang firman Tuhan, yang memperkenalkan dia dengan Tuhan Yesus. Ternyata ada satu orang lagi yang menjadi guru rohani bagi Timotius. Namanya adalah Paulus. Namanya adalah Paulus. Nah, Bapak Paulus ini sering mengirimkan surat kepada Timotius
Dan pada saat ini, ketika Bapak Paulus mengirimkan suratnya kepada Timotius, itulah yang menjadi surat yang terakhir kepada Timotius, yang isinya memberikan dorongan dan semangat bagi Timotius, memberikan dorongan dan semangat kepada Timotius supaya tetap setia, tetap berpegang pada firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh ibunya, yang sudah diajarkan oleh neneknya atau opung-borunya. Sejak dari kecil, dia juga sudah menerima hal itu. Sehingga Bapak Paulus mengingatkan, jangan sampai lupa. Dia harus ingat terus. Dalam nas ini, Bapak Paulus tadi mengingatkan supaya Timotius jangan lupa dan tetap mengingat, karena firman Tuhan atau kitab suci itu ternyata bisa membuat iman kita bertumbuh. Sebab firman Tuhan atau kitab suci, ketika kita baca itu secara berulang-ulang, ketika kita rajin membacanya, dikatakan di sana bahwa yang pertama, iman kita bertumbuh untuk semakin percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Itu manfaat yang pertama kita lihat dari membaca firman Tuhan atau kitab suci dalam nas ini. Yang kedua, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, maka kita akan semakin kuat. Kita akan semakin teguh. Ketika kita mendapat kesulitan, kita akan dikuatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap, perbuatan, perilaku kita pasti akan berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal atau yang belum mengetahui tentang firman Tuhan. Jadi itu nanti membedakan kita, sikap kita, perbuatan kita. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita hidup di dalamnya, maka sikap kita, perbuatan kita pasti berbeda dengan orang yang belum percaya atau mengetahui tentang Alkitab. Yang berikut manfaat dari membaca firman Tuhan atau kitab suci, kita bisa mengetahui apa itu yang baik, yang dikehendaki oleh Tuhan, dan apa itu yang tidak baik, yang harus kita hindari. Dan yang berikut juga, kita tidak akan mudah tergoda dengan kejahatan. Ketika kita mau memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan, maka kita tidak akan mudah tergoda dengan kejahatan. Dan yang berikut lagi, dengan firman Tuhan, ketika kita mau membaca kitab suci atau Alkitab, kita bisa mencapai tujuan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Apapun cita-cita kita, apapun yang kita inginkan, kita akan dituntun untuk mencapainya. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan atau kitab suci, dikatakan di sana dia bisa memperbaiki kelakuan. Nah, semua itu yang kita sebutkan tadi adik-adik, itu boleh kita dapatkan kalau kita rajin membaca Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini adik-adik, kita bisa menemukan ada banyak tulisan-tulisan yang mengajarkan berbagai macam pengajaran, mulai dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Ada banyak pengajaran, ada begitu banyak kita temukan kebijaksanaan,
cerita sejarah tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keselamatan dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 16 tadi, dikatakan di sana, mari kita lihat kembali adik-adik ayat 16. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah adik-adik sekolah minggu yang membuat Timotius menjadi anak yang berhikmat. Dan Timotius juga begitu banyak kesempatan waktunya untuk membantu pelayanan Bapak Paulus, dan dia pun dijadikan menjadi anak rohani dari Bapak Paulus, dan Bapak Paulus mempercayakan dia menjadi seorang pemimpin jemaat untuk memberitakan Injil. Walaupun usia dari Timotius masih sangat muda untuk menjadi seorang pemimpin, memimpin sebuah jemaat, dan dia juga disenangi banyak orang. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan, mari adik-adik kita contoh Timotius. Kita teladani Timotius yang suka membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, baik dari orang tua kita, baik juga dari guru sekolah minggu, dan juga dari hamba-hamba Tuhan. Adik-adik tidak boleh malas untuk membaca Alkitab, supaya hidup kita lebih baik lagi. Mari lebih semangat lagi. Walaupun selama ini beberapa bulan ini kita harus beribadah secara online, kita harus mengikuti panduan dari gereja melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, dan kita ibadah di rumah kita masing-masing. Jangan sampai bosan. Mari semangat untuk mengikuti, beribadah lagi kepada Tuhan. Dan ketika kita mendapat kesulitan, jangan takut. Baca Alkitab. Kita akan mendapatkan jalan keluar melalui firman Tuhan. Sehingga adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Disenangi banyak orang, terlebih disenangi oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan perkenankan kami untuk beribadah di pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan, agar kami selalu memberikan waktu kami, hati kami, pikiran kami, untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab yang menjadi pedoman bagi hidup kami, dan juga menjadi kekuatan bagi hidup kami ketika kami mendapat kesulitan. Jangan biarkan kami takut ketika kesulitan menghampiri hidup kami, menghampiri anak-anak-Mu sekolah minggu. Berikan kami Tuhan sukacita, agar kami tetap setia selalu akan firman-Mu, dan juga kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati kami Tuhan di setiap keluarga, di setiap tempat kami, di rumah kami masing-masing. Ketika pada saat ini kami harus beribadah di rumah, agar Tuhan juga
memberikan kami semangat dan sukacita. Ketika kami harus belajar juga dari rumah, kiranya Tuhan berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, dan juga kepintaran, agar kami boleh mengikuti segala proses belajar yang diberikan oleh guru kepada anak-anak, murid-murid mereka, agar semua yang sudah terjadi, yang sudah kami lakukan, itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, juga anak-anak sekolah minggu, orang tua kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.